Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal istifadata wal ifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wad dalalata ala al khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim, para ustadz, para kiai, para guru ngaji, tokoh masyarakat, serta para ibu dan bapak, pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih mentakdirkan kita untuk bertemu kembali dalam acara yang sangat kita banggakan, yaitu Qalbun Salim di channel kesayangan kita, yaitu Nasional Televisi. Semoga acara Qalbun Salim ini senantiasa memberikan pencerahan kepada kita. Apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapat, semoga menjadi wasilah untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaat beliau nanti pada hari kiamat. Baik pemirsa Qalbun Salim dimanapun Anda berada, pada pertemuan kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema, yaitu sholat 5 waktu. Ada sebuah cerita tentang seorang sahabat, yang nama sahabat ini mungkin sebagian kita kurang akrab mendengarnya, atau mungkin baru kali ini di antara kita ada yang baru mendengar. Nama sahabat ini memang tidak seterkenal sahabat Abu Bakar, Umar, kemudian Abdurrahman bin Auf, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Nama sahabat ini adalah Sya'ban. Ya, namanya adalah Sya'ban. Sahabat Sya'ban ini punya kebiasaan yang unik, yaitu sahabat Sya'ban ini tidak pernah absen sholat 5 waktu di masjid bareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang membuat unik, sahabat Sya'ban ini kalau jamaah selalu berada di shaf yang paling depan sebelah kanan. Jadi setiap 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, yang namanya Sya'ban tempatnya di situ. Paling depan sebelah kanan, pojok. Itu tempatnya sahabat Sya'ban. 5 waktu setiap hari rajin jamaah, tidak pernah putus, tempatnya di paling kanan, pojok, paling depan. Ada satu pemandangan yang tidak biasa ketika suatu pagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mengimami sholat subuh, maka dilihatlah ke pojok kanan tempatnya biasanya Sya'ban berdiri. Tetapi ini ada pemandangan yang aneh. Apa yang aneh? Sya'ban gak ada di tempatnya. Ini pada waktu sholat subuh. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, ada yang tahu di mana Sya'ban? Karena gak biasa-biasanya yang namanya Sya'ban ini kok gak sholat jamaah, gak biasa. Nah, apalagi gak sholat jamaah, terlambat pun gak biasa. Maka para sahabat tidak ada yang menjawab karena mereka tidak ada yang tahu. Rasulullah SAW bertanya kembali, adakah di antara kalian yang tahu kabarnya Sya'ban gimana? Kok nggak biasa-biasanya ini Sya'ban nggak ikut sholat jamaah? Maka tidak ada seorang pun di antara sahabat yang ada di masjid pada saat itu bisa menjawab karena memang nggak tahu. Maka Rasulullah SAW memutuskan pada saat itu untuk menunda pelaksanaan sholat subuh
hingga beberapa waktu. Sampai diriwayatkan hampir-hampir matahari itu muncul. Ini sholat subuh sudah mau habis waktunya, Sya'ban nggak datang-datang juga. Maka Rasulullah SAW memutuskan daripada subuhnya ini terlambat, maka dilaksanakan sholat subuh berjamaah tanpa kehadiran sahabat yang namanya Sya'ban ini. Ketika Rasulullah SAW selesai sholat subuh, beliau menengok ke belakang mencari. Mungkin ada Sya'ban di belakang. Tetapi tidak ada juga. Beliau sapu pandangan ke seluruh penjuru masjid, tidak menemukan wajahnya Sya'ban di masjid pada saat itu. Maka Rasulullah SAW bertanya untuk ketiga kalinya, ada yang tahu tidak di mana rumahnya Sya'ban? Maka ada salah seorang sahabat menjawab, ya saya tahu ya Rasulullah. Kalau begitu antar saya ke sana setelah ini. Yang mau ikut saya, ayo bareng-bareng. Maka singkat cerita, Rasul SAW bersama beberapa sahabat rombongan ini jalan kaki menuju rumah Sya'ban setelah pelaksanaan sholat subuh. Kemudian perjalanan kaki dikira Rasul itu dekat, 15 menit mungkin nyampe lah. Tapi setelah 15 menit enggak nyampe-nyampe. Di mana rumahnya Sya'ban? Itu di dekat situ ya Rasulullah. Ya, jalan lagi sampai setengah jam belum nyampe juga. Sampai 1 jam pun belum nyampe. Ya, mungkin ini ibaratnya seperti orang Jawa atau orang Madura ya. Rumahnya di mana? Situ dekat. Padahal 5 kilo seperti itu. Ya, kisah serupa juga pada saat itu begitu. Setelah 1 jam perjalanan kaki belum nyampe ke rumah Sya'ban. 1,5 jam belum nyampe. 2 jam belum nyampe. Nyampe ke rumah Sya'ban setelah perjalanan berapa jam? Kira-kira 3 jam. Kok bisa tahu Ustaz? Perjalanannya 3 jam. Karena diriwayatkan nyampe ke rumah Sya'ban itu afdolnya sholat duha. Jadi kira-kira ya jam 7:30 lah. Jadi setelah 3 jam perjalanan baru nyampe ke rumah Sya'ban. Maka Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah Sya'ban. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab, ternyata yang membukakan pintu adalah seorang wanita. Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah benar ini rumahnya Sya'ban? Oh iya Rasulullah, benar ini rumahnya Sya'ban. Bagaimana kabarnya Sya'ban hari ini? Ya, ini yang menjawab, yang menemui Rasulullah adalah ternyata istrinya Sya'ban. Bagaimana kabarnya Sya'ban hari ini? Enggak biasa-biasanya loh. Suaminya sampeyan ini enggak sholat jamaah di masjid. Kok tumben-tumbennya? Ya, makanya saya datang ke sini maksudnya pengen tahu kabarnya suaminya sampeyan. Apakah beliau sakit atau ada udzur apa? Kami bermaksud nyambang menjenguk ke sini. Maka istri Sya'ban menjawab dengan jawaban yang singkat. Tuwfiya zauji ya Rasulullah. Sya'ban suami saya sudah enggak ada umur ya Rasulullah. Sahabat Sya'ban meninggal dunia. Para pemirsa, kita bisa bayangkan, ternyata satu-satunya yang bisa menyebabkan Sya'ban absen sholat jamaah bukan nonton TV. Yang menyebabkan absen sholat jamaah bukan sibuk kerja, bukan karena ketiduran, bukan karena pula sakit. Satu-satunya yang bisa menyebabkan Sya'ban absen sholat jamaah adalah kematian. Karena dia sudah tidak bisa sholat lagi lantaran nyawanya sudah berpisah dengan jasadnya. Kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan kisah hidup Sya'ban ini. Ini kita bisa bayangkan 3 jam perjalanan Sya'ban menuju Masjid Nabawi. Jam berapa berangkatnya? Lah kita yang rumahnya mungkin tidak sampai 1 jam dari masjid. Saya yakin tidak sampai 15 menit dari masjid, itu masih males-malesan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita harusnya malu dengan sahabat Sya'ban ini.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu bertanya kepada istri Sya'ban, apakah suamimu sebelum meninggal dunia ada pesan-pesan tidak? Ada mungkin berwasiat atau mengatakan sesuatu apa yang pengen dia ucapkan atau wasiatkan atau sampaikan kepada saya? Maka istrinya Sya'ban menjawab, boten wonten ya Rasulullah, tidak ada. Tidak ada yang aneh, tidak ada pesan-pesan, tidak ada wasiat. Cuma katanya istrinya Sya'ban ini, cuma ada satu yang masih mengganjal di saya ya Rasulullah. Apa itu? Coba sampaikan. Kata istrinya Sya'ban, suami saya itu sebelum meninggal dunia, ketika nazak, ketika sakaratul maut, suami saya ini berteriak-teriak. Teriakannya 3 kali ya Rasulullah. Nah sampai sekarang saya pikir-pikir ini saya masih nggak ngerti maknanya teriakan suami saya ini apa. Lah teriakannya bagaimana? Teriakannya begini ya Rasulullah. Teriakan pertama itu suami saya berteriak dengan keras, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh lagi ya Allah? Habis itu diam ya Rasulullah. Jarak sebentar suami saya berteriak lagi yang kedua kalinya. Tapi teriakan yang kedua ini beda. Teriakan yang kedua ini menjerit suami saya, ya Allah, kenapa yang enggak baru? Kenapa bukan yang baru saja ya Allah? Ini teriakan yang kedua. Terus kemudian berhenti lagi, diam sebentar. Suami saya berteriak yang ketiga kalinya sebelum meninggal dunia. Teriakan yang ketiga, suami saya berteriak, menjerit dengan kata-kata, ya Allah, kenapa tidak semuanya saja? Jadi teriakan 3 kali, makna teriakannya berbeda-beda. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak kenapa tidak yang baru saja? Dan kenapa tidak semuanya? Nah ini teka-teki ini yang kemudian akan dijawab oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu maknanya apa dari 3 teriakan Sya'ban ini? Kita nantikan jawabannya setelah yang lewat satu ini. Pemirsa Kolbun Salim NTV dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, selamat jumpa lagi. Kita ada di segmen kedua kali ini. Tadi di segmen pertama kita sudah bercerita tentang sahabat Sya'ban dan beliau sebelum meninggal dunia berteriak dengan 3 kali teriakan yang berbeda-beda. Jadi sebelum meninggal dunia ketika sakaratul maut, Sya'ban itu berteriak 3 kali. Yang pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi. Yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja? Teriakan yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Nah ini, ternyata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab teka-teki dari teriakan Sya'ban ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan satu ayat di dalam surat Qaf, itu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadidun. Artinya kurang lebih engkau sungguh telah lupa terhadap peristiwa ini, peristiwa akhirat, peristiwa pembalasan maksudnya, peristiwa tentang pahala dan dosa. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka. Maka sekarang kami Allah membuka tabir yang menutupi penglihatanmu. Fabasarukal yauma hadidun. Maka pada hari itu, pada saat itu, pada sakaratul maut, penglihatanmu fabasarukal yauma hadidun, sangatlah tajam. Ini dalil bahwasanya orang sakaratul maut, orang sedang sekarat, itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana perilakunya selama hidup di dunia. Kalau dia perilakunya baik,
Diperlihatkan, ini lo pahalamu selama di dunia, ini lo tempatmu yang bakal kamu tempati di surga, ini lo kapelingan rumahmu di surga bentuknya seperti ini lo bidadari-bidadari yang akan melayani kamu di surga. Diperlihatkan ketika sakaratul maut, kalau orang itu baik. Tapi kalau orang itu buruk kelakuannya, ahli maksiat, suka berdosa, maka dibuka penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala pada sakaratul maut sehingga dia bisa melihat neraka yang bakal ditempatinya. Dibuka semuanya. Diperlihatkan kembali perjalanan hidupnya, maksiat-maksiat apa saja yang pernah dilakukan, dosa-dosa apa saja yang pernah dilakukan, bagaimana tajamnya lisannya ketika menghardik, mencaci, menggunjing orang lain. Semuanya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika sakaratul maut. Maka tidak heran kalau kita sering mendengar kabar kalau ada orang meninggal dunia, orangnya baik, kiai, ya, ustadz misalnya, meninggal dengan keadaan tersenyum. Kenapa? Karena ketika sakaratul maut, Allah perlihatkan itu surga yang bakal ditempati. Allah perlihatkan balasan-balasan amal sekian lama selama hidupnya, ibadah-ibadahnya, balasannya, semua diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang itu puas, gembira, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan senyuman. Tapi ada orang juga yang ketika meninggal dunia seperti ketakutan, wajahnya memerah, matanya kadang melotot. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Mungkin saja ketika sakaratul maut, sesaat sebelum meninggal dunia, Allah perlihatkan calon tempatnya di mana? Di neraka. Neraka yang akan ditempatinya diperlihatkan oleh Allah. Dosa-dosanya yang bertumpuk setinggi gunung diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak bisa lagi bertaubat. Maka dia mengakhirinya dengan ketakutan. Inilah yang dialami oleh sahabat Sya'ban, para pemirsa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 3 tafsiran mengenai teriakan Sya'ban adalah yang pertama, mengapa tidak lebih jauh? Kenapa Sya'ban berteriak mengapa tidak lebih jauh? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada sahabat Sya'ban 1 jengkal langkah kakinya menuju masjid, diperlihatkan bagaimana besarnya pahala tersebut. Selama 3 jam sudah berapa ribu langkah? 3 jam perjalanan kaki, sudah berapa ribu langkah? Berapa tumpuk menggunungnya pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada sahabat Sya'ban ini. Sehingga sahabat Sya'ban saking gembiranya sampai takjub, dia menyesal, hadirin. Mengapa menyesal? Ya Allah, kalau tahu pahala saya sholat jamaah, perjalanan 3 jam pergi dan perjalanan 3 jam pulang. Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi ya Allah? Kalau saya tahu seandainya pahalanya segini banyak, 1 jengkalnya saja yang saya melangkahkan kaki ke masjid ini segini banyak, saya berani. Jangankan 3 jam, 4 jam, 6 jam saya lakukan. Ini batinnya sahabat Sya'ban. Sahabat Sya'ban mengharap yang lebih, mengharap perjalanan yang lebih jauh juga menuju ke masjid. Supaya apa? Supaya lebih banyak lagi pahala yang bisa dihasilkan. Tetapi sahabat Sya'ban menyesal karena cuma 3 jam saja perjalanan dari rumahnya ke masjid. Maka dia berteriak, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh ya Allah? 3 jam itu kalau dari Banyuwangi kota mungkin sampai Serono mungkin ya. Atau mungkin dari Jember kota sampai Tanggul mungkin. Itu kurang jauh. Katanya sahabat Sya'ban, kurang jauh. Jangankan Banyuwangi Serono, Banyuwangi Genteng, Banyuwangi Gumeter saya lakoni ya Allah. Kalau tahu seperti ini balasannya. Teriakan yang kedua. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, teriakan keduanya Sya'ban yang berbunyi, ya Allah, kenapa tidak yang baru saja? Kenapa tidak yang baru? Ini karena pada suatu malam sahabat Sya'ban ini mau berangkat ke masjid. Kalau misalnya subuhnya jam 4 berarti kan 3 jam perjalanan itu berangkatnya jam 1.
Jam 1 berangkat, jam 2, jam 3, jam 4 sampai ke masjid. Jam 1 malam berangkat ke masjid. Dibuka pintu rumahnya Sya'ban, ternyata yang berhembus adalah angin. Angin yang begitu dingin. Pada saat itu mungkin puncaknya musim dingin. Sehingga sahabat Sya'ban ini menutup kembali rumahnya, kemudian dia memakai pakaian yang satu lagi. Jadi pakaiannya double. Ya, yang pakaian yang baru, yang bagus itu ditaruh di dalam, kemudian dia pakai pakaian lagi yang sudah lama, yang agak jelek. Berangkatlah ke masjid jam 1 malam pemirsa. Nah, puncak musim dingin jam 1 malam. Kalau di Arab puncak musim dingin itu kalau malam mungkin bisa mencapai 5 derajat. Bayangkan bagaimana dinginnya. Beliau ketika di tengah perjalanan pada malam itu mendapati seseorang gelandangan yang hampir mati karena kedinginan. Maka sahabat Sya'ban memberikan pakaiannya, salah satu pakaiannya kepada gelandangan tersebut. Ya, dia tolong, dia pakaikan satu pakaiannya, dia berikan kepada gelandangan tersebut. Tapi yang diberikan ini pakaian yang luar, pakaian yang lama, pakaian yang tidak baru tadi. Maka pada saat sakaratul maut, Allah memperlihatkan bagaimana pahala yang diberikan kepada Sya'ban gara-gara memberikan baju bekas kepada seorang gelandangan tadi. Sya'ban terkaget-kaget, ya Allah, baju bekas saja, ternyata pahalanya segini gedenya ya Allah. Kenapa enggak yang baru saja? Nah, ini teriakan Sya'ban yang kedua maknanya itu. Ya. Kalau baju bekas saja segini, waduh, jangankan pakaian baru satu. Saya enggak punya duit, saya belikan satu kardus pakaian baru semuanya. Kalau seandainya saya tahu balasannya kayak begini. Nah, makanya sahabat Sya'ban berteriak menyesal. Teriakan yang ketiga. Teriakan ketiga yaitu mengapa tidak semuanya. Ketika sahabat Sya'ban setelah pulang dari masjid, ya, jam 8 lah ya, jam 8 nyampe rumah. Jadi sahabat Sya'ban ini ketika berangkat untuk sholat subuh kan jam 1 malam. Jam 1 malam setelah subuh pulang ya kira-kira jam 8. Nanti sholat duhurnya bagaimana? Ya di masjid lagi. Berapa jam? 3 jam lagi. Ya, kalau duhurnya jam 12 ya berangkat berarti jam 9. Ya, di rumah cuma 1 jam. Ya, nanti pulangnya apa? Ya setelah sholat isya. Ini sahabat Sya'ban semangatnya dalam sholat berjamaah. Ketika sepulang dari jamaah subuh, kira-kira jam 8 beliau bersarapan. Ketika hendak menyantap sarapan, di situ istrinya menghidangkan 1 potong roti dengan 1 gelas susu untuk suami tercinta yaitu Sya'ban. Maka Sya'ban ketika mau sarapan, ada orang yang mengetuk pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata dibuka pintu, yang masuk ini yang ngetok pintu, yang ucap salam adalah seorang pengemis. Minta makan, minta sarapan. Maka sahabat Sya'ban membagi sarapannya membagi 2. Jadi 1 potong roti itu dibelah, setengahnya buat pengemis, setengahnya buat sarapan Sya'ban sendiri. Lah itu diperlihatkan sama Allah. Ketika sakaratul maut itu diperlihatkan. Bagaimana pahala setengah potong roti. Ya, setengah potong roti. Kalau nasi itu mungkin ya setengah piring nasi, bukan 1 porsi ya, setengah porsi nasi. Setengah potong roti itu pahalanya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Sya'ban. Sya'ban terkejut, terkaget-kaget, ya Allah, setengah roti pahalanya kok gede banget ya Allah. Saya enggak menyangka setengah potong roti kok pahalanya segini gede. Kalau ngerti begitu, kenapa enggak semuanya saja ya Allah? Itu sampai teriakan Sya'ban sampai keras seperti itu. Ya Allah, kenapa tidak semuanya? Kalau saya seandainya tahu ya Allah, setengah potong roti itu pahalanya segitu banyak, ya saya enggak cuma setengah potong roti. Saya enggak punya uang, saya bakal utang-utang mau ngasih orang yang membutuhkan sarapan. Kalau saya
tahu. Nah, masalahnya kita ini dalam hidup ini kan ya kita dibilang yakin itu juga masih eman-eman, sedekah ya. Mau dibilang yakin terhadap pahalanya sholat jamaah juga masih males-males ya kan. Nah, maka sahabat Sya'ban saja perjalanan begitu jauh masih menyesal. Apalagi kita yang cuma beberapa langkah dari rumah kita masjidnya. Oke, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin menarik saja perbincangan kita pada kali ini. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat satu ini. Selamat jumpa lagi para pemirsa NTV, acara Qalbun Salim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah sahabat Sya'ban tadi kita bisa mengambil hikmah bahwasanya rumahnya Sya'ban yang begitu jauh antara Banyuwangi Srono saja itu sudah nyesel banget kenapa enggak perjalanan lebih jauh lagi. Sedangkan kita ini rumahnya tidak sampai 100 meter, tidak sampai 200 meter dari masjid, tapi kok berat sekali. Ya, kalau Sya'ban saja masih menyesal, apalagi kita yang rumahnya jauh saja masih menyesal, apalagi kita. Ya. Padahal sahabat Sya'ban itu ke masjid jalan kaki. Lah kita ada sepeda motor, minimal ada sepeda ontel di rumah kita. Fasilitas sudah disediakan, tapi kenapa kita masih malas untuk sholat jamaah? Jangan sampai kita menyesal. Penyesalan kita jangan sampai melebihi penyesalan sahabat Sya'ban. Lah kadang ada orang malan, bukan dekat masjid rumahnya, bahkan di dalam masjid. Lah itu enggak sholat jamaah. Mosok ada? Ada. Orang di dalam masjid, sudah ada dalam masjid, ketika azan malah keluar, enggak ikut sholat jamaah. Siapa? Tukang ngecat masjid. Kalau mau Ramadan masjid dicat ya. Tapi kalau adzan tiba, Allahu Akbar, laut, istirahat ulung, rokokan, ngopi, enggak ikut sholat jamaah. Ya kita bisa bayangkan, kalau kita seperti itu, kita bisa bayangkan bagaimana nyeselnya kita nanti di akhirat. Kita akan mengharap kepada Allah. Ya Allah, berikan saya hidup 5 menit saja ya Allah. 1 hari saja ya Allah. Saya akan sholat lagi. Kasep. Kata orang Osing itu kasep. Ya, sudah terlambat. Nah ini sekarang kita masih hidup. Mari kita melakukan ibadah-ibadah yang baik. Terutama adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Nah terutama yang laki-laki ya jamaah lah. Ya. Kalau laki-laki kok sholat jamaah, kok bukan di masjid, sholatnya di rumah, berarti itu bukan laki-laki yang soleh. Laki-laki soleh itu sholatnya di masjid berjamaah. Lah kalau ada laki-laki kok sholatnya di rumah itu namanya lelaki solihah. Ya, karena yang sholat di rumah itu ya perempuan ya solihah. Ya, kalau laki-laki di masjid. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sajalah alasan kita untuk tidak sholat jamaah itu. Jangankan sholat jamaah ya, sholat tepat pada waktunya itu alasan saja. Ada saja alasannya. Wah kiai saya ini sibuk. Ya, saya sibuk jadi nggak sempat sholat. Ya kita jawab sajalah. Ya memangnya itu yang sholat jamaah itu para pengangguran semuanya. Ente pikir ente doang yang sibuk gitu. Yang punya kerja itu kamu saja. Ya. Yang punya kesibukan itu kamu saja. Kamu pikir orang-orang yang sholat jamaah di masjid itu semuanya pengangguran apa? Ya. Ini kan penghinaan ini namanya. Masa kiai-kiai orang-orang yang rajin sholat itu adalah orang pengangguran? Dipikir sampean saja apa yang punya kesibukan. Kalau kita boleh jujur, dalam 24 jam, berapa menit sih kita sholat? Ya. Paling lama 10 menit, kelamaan. 10 menit itu kelamaan lah.
Ya 10 menit, kita anggap 10 menit kalau jamaah di masjid. Ya, 10 menit. 10 menit kali 5 waktu berapa? Hanya 50 menit. Enggak sampai 1 jam. Padahal waktu kita dalam 1 hari 1 malam itu ada 24 jam. 10 menit banding 24 jam tidak ada 5%-nya. Tidak ada 5%-nya. Itu katanya masih sibuk. Logika dari mana? Siapa yang lebih sibuk dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah diriwayatkan dalam 1 hadis pun beliau meninggalkan sholat. Tidak pernah. Wah, Ustadz saya ini saya ini sibuk ngurusi bisnis ini itu. Ya, kamu sudah merasa kaya. Ya. Kaya mana kamu dengan Abu Bakar? Kaya mana kamu dengan Abdurrahman bin Auf? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Auf itu saudagar yang kaya raya. Ya, tidak pernah meninggalkan sholat. Ente yang baru punya beberapa miliar saja sudah berani meninggalkan sholat. Nah, umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah ninggalin sholat. Ente ikut siapa? Kan begitu. Ustadz saya ini kerjanya di perjalanan, jadi sopir dan lain sebagainya. Sholat. Nah, ada di perjalanan Allah kasih keringanan. Apa? Sholatnya sholat di jamak. Duhur, asar 1 waktu saja. Boleh ditempatkan di asar, boleh ditempatkan di duhur. Namanya kalau di awal waktu, di duhur asar, dilaksanakan di waktu duhur, namanya jamak takdim. Kalau di waktu asar namanya jamak takhir. Maghrib isya juga begitu. Boleh pilih salah satu. Oh saya sholat di waktu maghrib saja. Oke, isyaknya dilaksanakan di waktu maghrib saja. Boleh. Atau di waktu isya, maghrib isya dijadikan satu, dilaksanakan di waktu isya. Boleh. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah tapi Ustadz, tapi terlalu berat. Ya. Maghrib 3, terus isya 4, berarti 7 rakaat. Padahal saya di perjalanan capek loh ya Ustadz. Ya. Oh masih kurang. Ya. Allah kasih keringanan, namanya qashar. Ya. Sholat 4 rakaat isya bisa disingkat menjadi 2. Jadi maghrib 3 tambah 2 saja, 5 rakaat. Tidak usah 7 rakaat. Duhur asar 8 rakaat, dikosor saja 2, enggak usah 8 rakaat, 4 rakaat saja. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya memahami, ya kalau kita di perjalanan capek, Allah paham itu capek, makanya ada keringanan. Ya Allah saya, Ustadz, saya ini orangnya enggak tahan dingin, atau saya kalau dingin itu penyakitnya kambuh. Mungkin biduren atau gatal, alergi dan lain sebagainya. Ya, kalau tidak berani pakai air, tayamum, ya kan? Sudah ada solusinya masing-masing. Ustadz, saya ini kerjanya di tengah laut, ya, sholat di atas kapal boleh. Ustadz, saya ini kerjanya jadi pilot, perjalanan berjam-jam melewati tidak bisa, sholat di dalam kapal, di dalam pesawat, boleh. Ustadz saya tidak tahu arah kiblat, ijtihad, ya berdasarkan apa? Kira-kira saja, nggak tahu arah kiblat, pakai kira-kira, sholatnya sah. Ustadz saya sholatnya tidak bisa berdiri karena saya lumpuh, sholat pakai duduk. Ustadz saya nggak bisa duduk, pakai berbaring telentang. Ustadz saya nggak bisa gerak, pakai isyarat mata. Ustadz saya nggak bisa isyarat mata juga, pakai isyarat hati. Tetap nggak bisa Ustadz, disolati saja kamu. Begitu. Ya. Jadi semua masalah problematika kita dalam melaksanakan sholat sudah dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian jangan tinggalkan sholat. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita teruskan lagi pembahasan kita kali ini dalam segmen selanjutnya setelah yang lewat satu ini.
Baik pemirsa Kolbun Salim, channel NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam segmen terakhir, masih dalam tema yang sama yaitu sholat. Jadi intinya sholat itu wajib, tetap dilakukan wajib, apapun keadaan kita, bagaimanapun kesehatan kita. Ya, Ustadz, kalau wanita itu kan enak Ustadz. Kalau dia lagi tanggal merah kan bisa libur. Lah saya ini laki-laki juga pengen libur Ustadz. Nah gampang. Bisa libur? Bisa. Jadi sholat itu syaratnya ada 2. Kalau tidak memenuhi syarat, sampean tidak wajib sholat. Ya. Apa syaratnya? Yang pertama balik. Ya. Kalau sampean sudah akil balik berarti ya wajib sholat. Wah tapi enggak mungkin jadi anak kecil lagi. Ya enggak mungkin. Berarti syarat yang kedua. Selain akil balik, orang wajib sholat itu kalau dia punya akal. Ya. Kalau sampean mau libur, ya anggap saja sampean sudah enggak punya akal. Wah berarti gila dong. Ya itu terserah sampean memahami gimana. Kan begitu. Jadi kalau sampean menganggap tidak wajib sholat, ya mungkin kita bisa maklumi. Karena mungkin sampean sudah tidak punya akal lagi. Gitu. Ya. Jadi selama akal masih ada, akal masih sehat, ya wajib sholat. Meskipun ini lumpuh semuanya, tidak bisa gerak, sampai mata pun tidak bisa berkedip, asalkan akalnya masih sehat, tetap wajib sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang saja sholat. Oh gimana sholatnya kalau waktu perang? Ya sholat di dalam peperangan kan ada. Tata caranya sholat di dalam peperangan. Bagaimana? Ya dengan isyarat saja. Ya. Isyarat tandanya dengan hati saja. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim sambil berperang begini. Sami Allahu liman hamidah. Ini sambil berperang. Ini sholat di dalam peperangan ada tata caranya sendiri. Pokoknya dalam segala situasi, ya, agama Islam sudah mengatur tata caranya sholat. Apapun sulitnya situasi, sudah ada tata caranya sendiri di dalam sholat. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada alasan lagi kita tidak sholat. Nah, Ustaz, saya sibuk kerja, Ustaz. Di pekerjaan saya ini tidak boleh istirahat. Saya ini ikut orang yang non muslim, bos saya. Jadi ketika asar pun, ketika duhur, tidak waktunya istirahat. Jadi saya nggak bisa sholat. Ya. Bagaimana jawabannya? Kalau Anda bekerja di instansi yang sehingga Anda tidak bisa sholat tepat pada waktunya, jamak pun tidak bisa, maka lebih baik berhenti, cari pekerjaan yang lain. Lebih utama mana? Sholat atau pekerjaan Anda? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surat Thaha ayat 132. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan perintahkan untuk sabar. Wastabir 'alaiha, dan kamu bersabarlah karena merintah keluarga untuk sholat. Kemudian apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Kami enggak butuh dan enggak minta rezeki dari kamu. Nahnu narzukuk. Saya yang bakal ngasih kamu rezeki. Ya, ini kata Allah. Jadi sholatlah. Sholato. Sebelum kamu meninggal. Sholato. Saya yang bakal kasih rezeki kamu. Kalau sholat. Jaminan loh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah enggak minta rezeki kita. Allah enggak minta kok. Malah Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Asalkan apa? Sholat yang baik, rezeki tak kasih. Ini ibaratnya corok kasarnya terjemah bebasnya seperti itu dalam surat At-Thaha ini. Ya. Jadi kurang apa lagi? Ya. Takut tidak makan, sholat Allah kasih makan. Itu yang jamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada alasan lain. Ustadz, saya ini enggak sholat karena belum dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, sampean belum merasa dipanggil. Padahal azan itu 5 kali. Panggilan Allah itu ada 3. Yang pertama adalah panggilan tahunan. Yang namanya panggilan ibadah haji.
Ya. Masih belum merasa terpanggil? Oke. Yang kedua, panggilan harian, yaitu sholat 5 waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan itu panggilan. Ya, panggilan, hayya 'alas sholah, ayo sholat, ayo sholat. Itu kita dipanggil. Lah kok kita nggak merasa dipanggil itu ya apa? Kita dipanggil sehari 5 kali. Nggak datang katanya nggak dipanggil. Panggilan harian nggak datang, katanya nggak dipanggil. Panggilan tahunan nggak datang, katanya belum dipanggil. Kalau mau dipanggil, dipanggil dengan paksa. Apa panggilan yang ketiga? Panggilan pertama tadi apa? Haji. Panggilan yang kedua, sholat. Panggilan yang ketiga adalah kematian. Ya kita mau pilih yang mana? Kita mau nunggu dipanggil, mau disolat. Mau sholat nunggu dipanggil dulu. Ya bukan sholat namanya, tapi disolatin. Ente masuk masjid bukan sholat, tapi disolatin. Kalau biasanya masuk masjid sholat itu ada rukuk, ada sujudnya. Kalau kita disolatin nggak ada sujud, nggak ada rukuknya. 4 kali takbiratul ihram namanya sholat mayit. Apakah kita mau masuk masjid nunggu dipanggil dulu jadi jenazah? Apakah itu yang kita tunggu-tunggu? Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hari pernah berjalan ke satu kuburan. Beliau bertanya, ini kuburannya siapa sih? Maka ada sahabat menjawab, ini ya Rasul, kuburannya si Fulan bin Alan. Ada kuburan seorang. Dalam hadis tersebut tidak disebutkan nama orangnya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkomentar 2 rakaat sunnah itu lebih dicintai oleh orang yang ada di dalam kubur ini, lebih diinginkan, lebih dicita-citakan daripada dunia dan harta kalian ini. Jadi orang meninggal dunia itu, orang yang ada dalam kuburan, kalau seandainya dia diberi kesempatan untuk hidup lagi 5 menit saja, dia tuh nggak pengen makan rawon, nggak pengen, mau kawin lagi, poligami, nggak pengen. Ya. Pengennya apa? Pengennya sholat 2 rakaat saja. Orang mati kalau hidup lagi itu pengennya sholat, bukan pengen terus kemudian menghantui jadi jerangkong ya. Ya, orang kalau orang mati pengennya sholat nggak jadi jerangkong. Ya. Lah kita mau yang masih hidup ini, ayolah, nah kita kesempatan ini masih hidup. Nah, hidup kita masih berapa tahun lagi kita tidak tahu. Mungkin saja sampai besok. Mungkin saja sampai minggu depan, mungkin saja sampai tahun depan, kita nggak ada yang tahu. Maka mumpung hari ini jasad kita masih ada nyawanya, ayolah sholat. Apa sih sebegitu pentingnya apa sholat? Ya tadi orang di kuburan saja, kalau dibangunkan dikasih nyawa 5 menit saja, pengennya cuma sholat, nggak ada yang lain. Ya. Sholat, sodaqoh, dan lain sebagainya. Baik, bahkan Rasul SAW pernah bersabda, pernah berpesan kepada kita. Ya, bahwasanya Rasul SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, pekerjaan apa yang paling baik ya Rasul? Rasul menjawab, sholat 5 waktu di awal waktu. Itu ibadah yang paling baik. Ibadah yang paling afdol bukan menyantuni fakir miskin, bukan membangun masjid, bukan apapun, yang paling baik itu adalah sholat tepat di awal waktu. Lah orang sholat saja lo masih celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sholat saja masih celaka. Lo ente kok berani-beraninya nggak sholat? Ya iya Ustaz. Ya. Ngapain sholat? Sholat masih celaka. Mendingan nggak sholat. Oh, keblinger itu namanya. Ya. Sampean kerja masih belum cukup. Kerja saja masih banyak utang. Wes mendingan saya nggak kerja. Keblinger ente. Ya. Itu minta cerai itu nanti apa istrinya sampean. Ya. Yang sholat saja masih celaka, apalagi yang enggak sholat. Bisa selama-lamanya nanti di dalam
neraka, bahaya sekali. Ya, begitulah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepohon kayu, daunnya rimbun, banyak bunganya, lebat buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Enggak ada gunanya. Hidup kita cuma cari makan, cari uang, golek donya tok. Tiap hari yang diudek-udek cuma masalah pecis. Lalu apa bedanya dengan hewan? Ya. Lalu apa bedanya dengan unta? Ada seekor unta nyamperin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Si unta ini mengadukan, ya Rasulullah, saya ini disiksa sama majikan saya ini dipecuti doa, disuruh kerja, tapi makan enggak puas, ngerawat saya asal-asalan, memandikan jarang-jarang, ya kan? Dia curhat masalah makanan, ya. Dia berkesempatan untuk berbincang dengan Rasulullah, tapi yang dicurhatin cuma masalah makanan, masalah duniawi. Ya wajarlah hewan, ya. Lah kalau kita curhatnya, yang sibuknya cuma masalah makanan tok, ya berarti ya samalah derajatnya sama unta tadi. Masa hidup yang diurusin cuma makan saja, yang diurusin cuma kerjaan saja, yang diurusin, yang dibusingkan cuma dunia saja. Seharusnya dalam doa-doa kita, ya, kita panjatkan ya kebaikan akhirat. Ya Allah berikan saya kebaikan akhirat. Ya Allah berikan saya semangat ibadah. Ya Allah berikan saya taufik. Ya Allah berikan saya kekuatan dalam taat dan bertakwa. Ya begitu. Kalau mintanya doanya, yang diurusin cuma masalah dunia, harta, makan, pecis, uang dan lain sebagainya. Ya derajatnya derajah ibiliyah. Mungkin ibiliyah. Nah, apa itu derajah ibiliyah? Ya setingkat unta yang tadi. Ya. Karena yang diupak-upak, yang diurusin ya cuma makanan sama makanan saja. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun juga berpesan, khairu maudhu'in as-shalah. Maka sebaik-baik kegiatan juga sholat. Bahkan Ibnu Abbas pernah ditanya oleh seorang sahabat yang lain. Ibnu Abbas ditanya, ya Ibnu Abbas, kegiatan apa sih yang paling afdol itu? Ibnu Abbas menjawab, sholat 5 waktu, tepat pada waktunya. Ini jawabannya Ibnu Abbas, singkat padat, sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendengar komentarnya Ibnu Abbas ini diceritakan oleh seseorang. Jadi seseorang cerita kepada Sayyidina Ali bahwasanya Ibnu Abbas itu loh kemarin ditanya masalah ibadah yang paling afdol. Dia jawabnya ternyata sholat pada waktunya. Apa komentarnya Sayyidina Ali? Jangankan Ibnu Abbas, semua ulama, semua hukama, kalau dia ditanya, ya, tentunya ulama yang paham agama, ya, orang yang paham terhadap ajaran agama, paham betul. Kata Sayyidina Ali, semua ulama selain Ibnu Abbas, kalau ditanya dengan pertanyaan serupa, pasti akan menjawab dengan jawaban yang sama. Artinya apa? Kegiatan ibadah yang paling afdol adalah sholat tepat waktu atau sholat di awal waktu. Ini bukan hanya pesan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ini merupakan ijma, sepakat para ulama bahwasanya semua satu kata, satu pendapat, yang namanya pekerjaan ibadah tidak ada yang lebih afdal dibanding sholat tepat pada waktunya atau sholat di awal waktunya. Nah, ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ayolah kita belajar
Ya, seandainya kita masih bolong-bolong, ya sedikit demi sedikit. Ya, kita berusaha bagaimana supaya tidak bolong lah. Kalau sudah mampu tidak bolong, ya minimal maghrib isya-nya sholatnya di masjid. Ya. Kalau sudah istiqomah, isya maghrib di masjid ditambahin subuh, ya, atau tambahin asarnya. Kalau sudah bisa tambahin satu lagi. Kalau sudah bisa 5 waktu di masjid. Ya, kita malulah dengan sahabat Sya'ban tadi. 3 jam perjalanan, berarti 6 jam perjalanan PP. Kalau dalam satu hari satu malam 5 waktu itu 2 kali perjalanan berarti 12 jam. 12 jam jalan kaki setiap hari hanya untuk ikut sholat jamaah di masjid. Itu pun masih getun. Apalagi kita yang cuma 5 menit perjalanannya dari masjid, apalagi bukan dengan jalan kaki, tapi pakai sepeda motor, itu pun masih terlambat, ya, masih masbuk. Nah, itu kita harus malu. Semoga dengan kajian ini kita bisa menjadi lebih semangat lagi untuk beribadah, terutama sholat 5 waktu kita berusaha tidak bolong, dan kalau bisa sholatnya di masjid untuk laki-laki berjamaah supaya tidak menjadi laki-laki yang solihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita akan jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, dan insya Allah masih membahas seputar sholat. Kita tuntaskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.